Silva bersuara, membuat Pak Hendra bersemangat untuk bekerja dengan 2 hadiah tangan itu, lalu bergerak menuju pelabuhan Ratu Putrinya. Kondisi ini membuat Silva semakin gelisah tanpa tahu dari mana awalnya. Silva mulai mengubah arah dengan menyiapkan kisi-kisi agar Pak Hendra bisa mengendarai perahunya. Dan pastinya Pak Hendra tidak menolak niat baik putrinya. Setelah perahu siap, pria itu meletakkannya di tempatnya. Dan kemampuan Pak Hendra dalam hal itu memang tidak dapat diragukan. Bahkan Silva pun mengakui, pengalaman mereka sangat berbeda saat bersama Hengki suaminya. Namun, Pak Hendra tidak memperhatikan panggilan Silva. Dia sangat fokus menyiapkan banjir bandang untuk putrinya. Tapi sebelum banjir bandang itu terjadi, mereka berdua terkejut saat mendengar suara bel rumah tiba-tiba. Mereka bertukar pandang bingung sejenak sebelum buru-buru membereskan keadaan di sekitar supaya tidak menjadi tanda tanya. Silva berlari ke dalam kamar, sementara Pak Hendra membuka pintu, dan ternyata itu adalah pengamen yang datang. "Saya Om," kata salah satu pengamen dari 2 orang tersebut. "Ambil saja semua," jawab Pak Hendra sambil memberikan 2 lembar uang 2.000. Setelah mereka bernyanyi, raut wajah Pak Hendra menunjukkan kekecewaan karena mereka tidak menyelesaikan tugas dengan putrinya. Pak Hendra kemudian cepat-cepat masuk ke kamarnya, dan tidak lama setelah itu ia terpaksa mandi lagi untuk meredakan keinginannya. Sedangkan Silva yang berada di kamarnya tersenyum-senyum di depan kaca rias, mengingat momen yang baru saja dilaluinya. Ayah ternyata lucu juga ya. Bagaimana kalau lain kali?" pikir Silva tanpa meneruskan kalimatnya. Malam pun tiba. Hengki dan Pak Hendra sedang mengobrol di teras samping setelah sarapan malam. Tak lama kemudian, Silva datang dengan membawa 3 cangkir kopi untuk mereka. "Ini kopinya, Mas, Pak." "Iya, Silva, terima kasih," sahut Pak Hendra sambil mengambil secangkir kopi di depannya. Silva sengaja duduk di samping Pak Hendra. Entah kenapa dia ingin menggoda ayahnya dengan menendang kakinya. Awalnya, Pak Hendra hanya berdehem sebagai peringatan. Namun Silva yang memang bandel terus melanjutkannya. Syukurlah, pencahayaan di tempat itu terlihat redup. Sehingga saat Pak Hendra membalas dengan permainan tangan ke antara kaki Silva, Hengki tidak curiga. Pak Hendra terus mencari-cari sesuatu, membuat Silva malah bingung untuk menahan suaranya. Untungnya, tidak lama kemudian, Hengki berkata, Pak, maaf, aku baru ingat ada pekerjaan yang belum selesai, jadi aku tidak bisa lanjut ngobrol." "Tidak apa-apa, biarkan Bapak ditemani Silva saja. Silakan pergi kalau mau kerja, nanti keburu ngantuk," ucap Pak Hendra. "Iya, Pak, aku pergi dulu ya, Pak." Setelah Hengki memasuki tempat kerjanya yang letaknya cukup jauh dari teras samping rumah, Pak Hendra langsung menyapa putri tirinya tanpa melakukan basa-basi. Dia langsung memberikan sambutan yang hangat, sambil tetap mengerjakan sesuatu dengan tangannya. Silva yang juga sibuk di sampingnya bertanya, "Pak, apa ini sudah terlalu berlebihan?" tanya Silva. Pak Hendra menjawab, "Silva, Bapak rasa Bapak sudah jatuh cinta." Silva tidak memberikan jawaban, tetapi pandangannya mengisyaratkan bahwa dia setuju dengan apa yang dikatakan Pak Hendra. Justru pada saat itu, Silva merasa bingung mengapa hatinya bisa merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan ayahnya. Apakah karena Hengki selama ini tidak memperhatikan, atau karena dia terlalu sibuk? Namun, Hengki bekerja untuknya. Tiba-tiba Silva menyadari bahwa selama ini dia telah mengambil langkah yang salah. "Mau pindah, Silva?" tanya Pak Hendra. Jangan, Pak. Maaf, Pak, saya pamit dulu ya," balas Silva. Pak Hendra sekejap terkejut melihat perubahan sikap Silva yang tiba-tiba menjadi kurang bersahabat, dan merasakan adanya ketidaknyamanan setelah percakapan mereka. Dia tidak tahu harus berpikir apa lagi dan bingung dengan semua peristiwa yang terjadi. Hari-hari selanjutnya menjadi terasa monoton. Silva cenderung menghindar dan berbicara sedikit. Situasi ini berlangsung hampir 1 minggu. Pak Hendra berusaha memahami keadaan ini. Saat makan malam bertiga bersama Silva dan Hengki, dia berkata, "Besok Bapak pulang, kalian harus jaga diri baik-baik, ya." "Oh, kenapa tiba-tiba, Pak?" tanya Hengki dengan terkejut. "Iya, Bapak mendapatkan informasi bahwa ada sesuatu yang mendesak harus diselesaikan di pabrik.
Ucap Pak Hendra sambil sesekali mencuri pandang ke arah Silva yang hanya menunduk. Silva sebenarnya juga sangat terkejut, tetapi ia mencoba menyembunyikannya. Ia merasa bingung dan tidak ingin membiarkan perasaannya terhadap Pak Hendra semakin dalam. Dia masih berusaha berpikir jernih dan ingin menjaga pernikahannya. Sementara itu, Pak Hendra merasa jatuh cinta, tetapi ia tidak ingin memaksakan keinginannya. Ia memutuskan untuk menyimpan perasaannya dan berharap perpisahan ini bisa mengubur rasa cintanya selamanya. Setelah Pak Hendra kembali ke kotanya, Silva menjadi murung dan tidak bersemangat dalam menjalani aktivitasnya. Hengki menyadari perubahan itu dan berusaha menegurnya. Namun Silva hanya menjawab tidak ada yang salah. Silva berupaya bersikap biasa di depan suaminya, tetapi pikirannya tidak pernah lepas dari Pak Hendra. Setiap saat, sosok bapak tirinya selalu terbayang di pikirannya. Jika ia sendiri di rumah, Silva sering melamun mengenang semua kenangan bersama bapak tirinya dan jarang sekali bayangan Hengki, suaminya, terlintas di hatinya. Suatu ketika, Hengki pulang dengan tergesa-gesa dari kantor meskipun waktu masih siang. "Silva, kamu di mana?" tanya Hengki penuh rasa khawatir. "Iya mas, aku di dapur baru saja memasak," jawab Silva. Hengki segera menuju ke arah Silva dan berkata, "Bapakmu kecelakaan, sekarang ada di rumah sakit." Mendengar hal itu, Silva merasa gemetar dan air matanya mengalir. Orang tercintanya mengalami musibah, sehingga Silva cepat-cepat ke rumah sakit bersama Hengki ke rumah sakit tempat Pak Hendra dirawat. Untunglah, setibanya di sana, dokter memberi kabar bahwa Pak Hendra tidak mengalami luka yang serius. Silva segera menghampiri Pak Hendra dan pria itu merasa terharu dengan kedatangan putri kesayangannya. "Bapak bagaimana? Kenapa bisa kecelakaan?" tanya Silva. "Mungkin karena bapak kurang hati-hati, Silva. Mungkin karena sudah tua, jadi kurang fokus," jawab Pak Hendra. Percakapan mereka terus berlanjut di sana. Keesokan harinya, Hengki memilih untuk kembali ke kantor, sementara Silva diizinkan suaminya untuk merawat bapaknya. Beruntung, sore itu Pak Hendra sudah diperbolehkan pulang. Ia sebenarnya sudah bisa berjalan sendiri, tetapi ingin menggunakan kesempatan ini, sehingga ia meminta Silva untuk membantunya. Hatinya terasa damai karena Silva masih bersedia menemaninya. Begitulah perasaan Pak Hendra hingga suatu malam ketika Silva yang lelah tertidur saat menemani Pak Hendra menonton televisi. Dia menggendong putrinya ke kamar dengan hati-hati dan meletakkannya di tempat tidur. Lalu ia berbaring di samping Silva dan memandangi wajah putri tirinya yang tetap cantik dan tidak berubah. Namun, ketika menatap Silva, keinginan yang pernah tertahan muncul kembali dalam diri Pak Hendra. Dengan ragu, ia mulai berbicara, tetapi tiba-tiba Silva terbangun dari tidurnya. "Maaf, Silva, bapak tadi belum selesai berbicara," ia berkata, tetapi Silva tersenyum dan menjawab, "Bapak jangan pergi lagi ya Pak, Silva tidak bisa jauh dari bapak." Pak Hendra menatap wajah putrinya, dan ada rasa haru dan kebahagiaan di mata keduanya. Tanpa perlu berbicara, mereka sama-sama memahami bahwa mereka tidak ingin saling melepaskan. Obrolan yang sempat terhenti itu pun berlanjut lebih dari yang mereka bayangkan. Jurus andalan Pak Hendra seakan membawa Silva ke dunia baru yang lebih indah. Sebuah dunia yang penuh dengan kebahagiaan tak terlukiskan. Silva menerima setiap jurus Pak Hendra hingga membiarkan Pak Hendra meracik dengan handalnya. Silva menjadi hidangan pagi pertama untuk Pak Hendra setelah lama tidak bertemu. Suara Silva menandai awal dari perjalanan berharga mereka. "Tunggu sebentar, Pak." "Kenapa?" tanya Pak Hendra. Tanpa memberikan jawaban, Silva melangkah untuk mengambil perahu layar yang ada di tempat parkir ayahnya. Perahu itu berwarna gelap dan berkilau seperti permata, membuat Silva sedikit merasa takut memikirkannya. Ia bisa membayangkan betapa menawannya perahu itu saat berlayar di pelabuhan. Tanpa ragu, ia pun menyalurkan semua perhatiannya, sementara Pak Hendra menunggu dengan mata terpejam. Setelah semuanya siap, Silva memarkir perahu itu di pelabuhan ratunya, seolah meminta Pak Hendra untuk menyelesaikan urusannya. Dan benar seperti yang dipikirkan Silva, meskipun telah menikah dengan Hengki, ia merasa rapat paripurna itu tetap berbeda. Pak Hendra, meskipun sudah berusia tua, tetap berusaha keras dan berkomitmen untuk mengarungi perahu menuju tujuan mereka.
Di tengah semua itu, Silva memberi semangat bagi bapaknya, berusaha menciptakan perubahan untuk kebaikan bersama. Ternyata usaha Pak Hendra tidak sia-sia, karena setelah banjir besar melanda, ia berhasil membawa kebaikan pertama kalinya ke pelabuhan yang ada. Bagaimana dengan Hengki? Tanya Pak Hendra, mulai mengajak bicara setelah rapat paripurna. Sebenarnya, Silva sering merasa kecewa. Saya ingin berbagi cerita, tapi tidak tahu pada siapa, ujarnya kepada bapaknya. Sekarang cerita terus terang saja. Bagaimana Silva? Dengan itu, Silva menceritakan aktivitasnya bersama Silva. Ia tersenyum. Setidaknya malam itu ia bisa saling berbagi kebahagiaan dan cerita dengan bapak tirinya. Selama seminggu tinggal di rumah Pak Hendra, Silva merasakan kasih sayang dari bapak tirinya. Mereka banyak menghabiskan waktu di rumah bersama. Hanya sesekali pergi jalan-jalan atau makan. Hingga pada minggu kedua, di hari pertama, Hengki datang menjemput Silva di rumah bapak tirinya. Meskipun demikian, pada malam terakhir Silva di rumah Pak Hendra, mereka tetap tidak melewatkan rapat paripurna sebagai kenangan. Ketika pagi tiba, Silva yang masih berada di rumah bapaknya enggan mengakhiri kebersamaan mereka. "Kamu belum siap-siap, Silva? Sebentar lagi Hengki datang," kata bapaknya. Tunggu dulu, Pak, Silva masih malas." "Ayolah, Silva, Bapak tidak ingin ada masalah dengan suamimu," ujarnya. Akhirnya, Silva mengikuti nasihat bapaknya dan bersiap sebelum suaminya tiba. Pak Hendra sebenarnya merasa berat untuk melepaskan Silva, tetapi ia tidak bisa berbuat lain. Hari-hari pun berlalu seperti biasa, dan selama berjauhan dengan Pak Hendra, Silva sering video call dengan bapaknya. Dahulu, ia hanya menanyakan kabar, tetapi sekarang ia lebih banyak hal lain dengan bapak tirinya tersebut. Beberapa minggu setelah Silva berpisah dengan Pak Hendra, sebuah berita tak terduga datang pada mereka. Suatu pagi, Silva merasa mual dan tidak memiliki selera makan. Ia mulai curiga ada yang tidak beres dengan dirinya. Lalu ia menelepon bapak tirinya. "Apakah kamu sudah cek, Silva? Kapan terakhir kali tamu bulanan datang?" tanya Pak Hendra. "Belum, Pak. Tapi kamu rutinkan dengan Hengki?" "Iya, Pak. Biar tidak curiga." "Kalau gitu, periksa saja dulu. Biar Bapak kesana menjemput kamu," ujar Pak Hendra. Menjelang siang, mereka memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Penjelasan dari dokter menyatakan bahwa Silva positif ting-ting, dan Pak Hendra dengan tegas menyebutkan bahwa ia adalah pemiliknya. Kebahagiaan terpancar di wajah keduanya. Ketika Hengki tiba di rumah, Silva segera mengabarkan hal tersebut pada suaminya. Hengki sangat senang mendengarnya setelah lama menunggu kehadiran anggota baru. Tak lama lagi, ia akan menjadi ayah. Sejak saat itu, Hengki juga lebih memperhatikan semua yang dibutuhkan istrinya. Membuat Silva merasa sedikit tertekan oleh perlakuan suaminya. "Mas, tidak perlu berlebihan. Aku baik-baik saja meskipun kamu khawatir aku kesusahan saat kamu bekerja. Bagaimana jika Bapak saja yang pindah ke sini agar ada yang menemani aku?" saran Silva. "Itu bisa jadi ide yang baik, Silva." "Oke, nanti sepulang kerja aku akan singgah ke rumah Bapak dan mengajak beliau ke rumah Silva," jawab Hengki. Silva bersukacita karena impiannya untuk selalu dekat dengan Pak Hendra akhirnya terwujud. Menjelang malam, saat Silva sedang menyiapkan makan malam, Hengki tiba dan membawa bapak tirinya. "Aku mau mandi sebentar ya," kata Hengki sambil membawa perlengkapannya. "Iya Mas, setelah kamu mandi mari kita makan," jawab Silva. Hengki pun mengangguk, sementara Pak Hendra dan Silva saling tersenyum. Dan benar saja, setelah Hengki pergi, Pak Hendra langsung menyambut dan menyantap makanan putrinya dengan lahap. Silva juga ikut menikmati, tetapi dia perlu mengingatkan agar semuanya berjalan lancar. "Tenang saja Pak, nanti aku yang mendatangi Bapak," kata Silva mengingatkan bapak tirinya. Pak Hendra mengangguk. Memang ada kebenaran dalam ucapan Silva. Ia tidak boleh bertindak sembarangan, apalagi karena Hengki saat ini berada di rumah. Kehadiran Pak Hendra di rumah Silva membuat keduanya lebih leluasa dalam berbuat baik satu sama lain, terutama saat Hengki sedang bekerja.
Mereka tidak hanya berada di satu ruangan, tetapi juga memanfaatkan setiap sudut rumah untuk mewujudkan impian bersama. Namun, ketika Silva memasuki bulan ke-7 kehamilannya, musibah menghampiri keluarga mereka. Hal ini dimulai saat ada tetangga baru yang pindah ke rumah depan mereka, dan kabar yang beredar menyebutkan bahwa dia adalah seorang janda namanya Nisa. Suatu pagi, Silva seperti biasa mengantar Hengki menuju mobil untuk pergi kerja, dan secara kebetulan mereka bertemu dengan tetangga baru tersebut. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan dalam perkenalan dengan Nisa, janda yang sebaya dengan Hengki. Namun, situasi mulai berubah ketika Nisa sering berinisiatif muncul saat Hengki berangkat dan pulang kerja, selalu menyapa suami Silva. Seiring waktu, keraguan mulai muncul dalam hati Silva, karena semakin hari sikap Nisa tampak semakin genit terhadap suaminya. Silva sudah mengeluhkan perilaku wanita itu kepada Hengki, tetapi suaminya justru terkesan membela tetangga mereka. Cemburumu itu tidak beralasan, Silva, begitulah tanggapan Hengki. Konflik antara mereka semakin sering terjadi, hingga suatu ketika Silva semakin marah ketika Hengki setuju untuk mengantar Nisa ke suatu tempat dan kembali malam. Hengki bersikeras bahwa tidak ada hubungan spesial antara dirinya dan Nisa, namun karena kesal terus-menerus dituduh, Hengki malah menjadi lebih dekat dengan Nisa. Ia mulai jarang berada di rumah karena lebih sering menemani Nisa beraktivitas, dan lama-lama Hengki merasa tertarik pada Nisa. Silva pun tidak ragu melaporkan masalah ini kepada Pak Hendra. Meskipun mereka menyimpan rahasia besar, Pak Hendra ingin menghindari masalah dalam rumah tangga putrinya. Pak Hendra pun membahasnya dengan Hengki dan sempat menegurnya, tetapi hasilnya sama saja, Hengki tetap keras kepala. Segala upaya Silva untuk menjauhkan Hengki dari Nisa telah dilakukan, tapi suaminya tetap tidak memperhatikannya. Hingga akhirnya, Silva yang tidak tahan dengan sikap Hengki memilih untuk berpisah. Hengki pun setuju dengan keputusan Silva untuk bercerai, dan proses perceraian pun berjalan lancar. 2 bulan setelah itu, Hengki menikah dengan Nisa, sementara Silva memutuskan untuk pergi dari rumah lamanya dan tinggal bersama ayah tiri. Kehidupan mereka pun kembali berjalan harmonis. Meskipun Hengki bukan lagi suami Silva, ia tetap bertanggung jawab terhadap anak yang dikandung mantan istrinya itu. Bahkan, Hengki ikut menunggu saat Silva akan melahirkan. Sementara itu, pada pernikahannya yang sudah menginjak 1 tahun, Hengki dan Nisa belum juga memperoleh keturunan. Padahal bersama Silva, ia berhasil mempunyai 1 anak. Hal ini membuat Nisa penasaran sampai suatu pagi, 2 tahun kemudian, Hengki dan Nisa memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya mengejutkan, ternyata Hengki yang bermasalah. Ia merasa bingung dan tidak percaya. Namun, kejutan semakin bertambah saat Hengki dan Nisa hendak keluar dari ruang dokter dan kebetulan berpapasan dengan Silva, sang mantan istri. Silva terlihat bersama ayah tirinya. Namun yang membuat Hengki terkejut adalah perut Silva yang tampak buncit. Silva, bagaimana kabarmu? Baik, jawab Silva. Tunggu sejenak. Aku baru saja dari dokter dan dia berkata ada masalah dalam diriku. Tapi kenapa kamu bisa memiliki anak? Hengki terus bertanya. Ini bukan urusanmu, Mas. Kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Namun, Silva dan Hengki belum selesai berbicara. Tiba-tiba Pak Hendra menarik Silva dari mantan suaminya. Pak Hendra dan Silva kemudian masuk ke dalam ruang dokter, tanpa memperhatikan Hengki yang masih merasa bingung. Pada saat itu, Hengki mulai menyadari bahwa selama ini Silva terlibat sesuatu dengan ayah tirinya. Meskipun begitu, ia juga tidak bisa menyalahkan orang lain, karena dirinya pun telah melakukan kesalahan yang sama, meskipun Silva dulu yang mengkhianatinya. Hari itu hujan turun dengan deras. Rintik-rintiknya membasahi atap seng di teras rumah, menciptakan irama alami yang menenangkan jiwa. Di sebuah rumah sederhana, seorang pria bernama Gilang duduk di kursi kayu yang sudah mulai lapuk, memegang secangkir kopi hitam yang uapnya masih mengepul. Suasana pagi itu begitu sunyi,
dan Gilang menikmati setiap tegukan kopi yang menghangatkan tubuhnya. Tatapannya terpaku pada rumah di seberang jalan. Rumah itu milik Reno, tetangganya yang tinggal bersama istrinya, Mira. Tapi perhatian Gilang bukan tertuju pada rumah tersebut. Matanya justru terpaku pada sosok perempuan yang berdiri di balik jendela kaca, menyibak tirai tipis dengan lembut. Mira, istri Reno, adalah wanita yang entah mengapa selalu berhasil mencuri perhatian Gilang. Wajahnya anggun, rambut panjang yang biasa ia gulung dengan sederhana, dan sorot matanya yang tampak damai membuat Gilang sulit berpaling. Namun, bukan hanya kecantikannya yang membuat Gilang terpesona. Ada sesuatu yang lebih dalam, aura misterius dalam setiap tatapan Mira, yang membuat jantung Gilang berdetak lebih cepat. Hujan mulai mereda, tapi udara pagi masih menusuk dingin. Embun yang menempel di dedaunan menambah kesejukan suasana. Tiba-tiba, suara pintu pagar rumah Reno terdengar berderit. Gilang spontan menoleh. Mira melangkah keluar rumah, mengenakan daster tipis bermotif bunga. Langkahnya yang ringan seolah menambah ketenangan pagi itu. "Mira," bisik Gilang dalam hati. Wanita itu menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. "Oh, Gilang, menikmati pagi, ya?" Sapanya dengan suara lembut, seolah mereka sudah lama saling mengenal. Gilang membalas dengan senyum kecil, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Iya, pagi yang tenang," jawabnya, meski jantungnya berdebar hebat. Mira berjalan mendekat. Gilang merasakan tubuhnya kaku. Ada rasa gelisah bercampur penasaran dalam dirinya. Mira berhenti di pagar rumah Gilang, melirik sebentar ke dalam. "Reno lagi keluar kota," ujarnya pelan, seperti ingin menjelaskan sesuatu tanpa diminta. "Aku sendirian di rumah. Kompor di dapur ngadat. Boleh minta tolong?" Gilang sedikit terkejut, tapi segera menjawab, "Tentu, aku bantu." Tanpa berpikir panjang, meski hatinya menyimpan sedikit ragu, ia tahu tak ada alasan untuk menolak. Terlebih, Mira menatapnya dengan penuh kepercayaan. Tanpa banyak kata, Gilang mengikuti Mira masuk ke rumah. Begitu sampai di dapur, aroma manis samar dari tubuh Mira menyambutnya. Mira berdiri di dekat kompor, menunjukkan bagian yang bermasalah. Gilang berjongkok memeriksa selang gas, dan tanpa disangka, Mira ikut berjongkok. Jarak mereka kini sangat dekat, lebih dekat dari yang Gilang bayangkan. Saat ia menoleh, wajah Mira hanya beberapa inci dari wajahnya. Napas hangat Mira menyapu pipinya. Gilang terkejut, tapi mencoba tetap tenang. "Kamu baik-baik saja?" tanya Gilang, mencoba mencairkan suasana. Mira tersenyum kecil, tapi matanya seolah mengungkapkan lebih banyak dari kata-katanya. "Aku baik-baik saja, Gilang," jawabnya lembut. Gilang kembali mencoba fokus pada kompor, tapi kehadiran Mira terlalu nyata untuk diabaikan. Setiap detik yang berlalu terasa semakin menegangkan. Saat ia menoleh lagi, mata Mira menatap dalam, menyimpan sesuatu yang belum terucapkan. Mira kembali tersenyum. Kali ini, senyumnya terasa berbeda, lebih misterius. "Gilang, kamu sering sendirian di rumah?" tanyanya dengan suara lembut yang mengandung makna. Pertanyaan itu membuat Gilang diam sejenak. Ia tak tahu harus menjawab apa. "Kadang, iya," jawabnya pelan, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Mira mengangguk pelan. "Aku juga sering sendirian. Reno sering pergi." Gilang merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam kata-kata Mira. Ada kerinduan yang tersembunyi di balik kalimat sederhana itu, dan ia bisa merasakannya dengan sangat jelas. "Kamu gak pernah merasa kesepian?" tanya Mira pelan, dengan tatapan mata yang dalam, menembus ke hati Gilang. Ia terdiam, dadanya berdebar makin kencang. Banyak hal yang ingin ia ungkapkan, tapi seperti ada tembok yang menahannya. Bukan hanya soal benar atau salah, ini soal perasaan yang tak mampu dijelaskan dengan kata. Suasana dapur semakin sunyi dan sesak. Gilang berusaha kembali fokus pada kompor di hadapannya, memeriksa bagian yang rusak dengan cermat. Namun pikirannya terus melayang ke Mira, yang berdiri begitu dekat di sisinya. Setiap detik yang lewat membuatnya makin tegang. Aroma tubuh Mira yang manis, kehangatan yang terpancar darinya,
Semuanya membuat Gilang merasa berdiri di tepi jurang, antara keinginan untuk menjauh dan dorongan kuat untuk mendekat. Ada yang salah? Bisik Mira dengan suara lembut. Gilang terdiam sejenak, mencoba mengendalikan pikirannya yang kacau. "Enggak, ini cuma agak macet," jawabnya. Tangannya tetap bergerak di sekitar kompor, meskipun pikirannya sepenuhnya tertuju pada Mira. Mira tersenyum tipis. Tapi senyum itu berbeda. Ada makna tersembunyi di dalamnya. Tatapan mata mereka bertemu dan seolah waktu berhenti. Gilang merasa terjebak dalam kedalaman mata Mira, seperti terseret ke dalam perasaan yang tak bisa ia lawan. Lalu, suara ketukan pintu memecah keheningan. Tubuh Gilang menegang. Mira yang awalnya tampak tenang, kini terlihat sedikit cemas. "Itu Reno?" tanya Gilang, meskipun jawabannya sudah ia tahu. Mira mengangguk pelan. Ekspresinya berubah. "Iya, dia baru pulang," ucapnya pelan, hampir seperti menahan napas. Sebelum Gilang sempat berkata apa-apa, Mira sudah melangkah cepat keluar dapur menuju ruang tamu. Gilang masih berdiri di dapur. Hatinya berdetak kencang tak karuan. Rasanya seperti ia berada di antara dua dunia. Satu yang penuh godaan dan kedekatan, dan satu lagi realitas yang tak bisa ia hindari. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan Mira yang tadi begitu dekat masih membayang dalam pikirannya. Ia tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum terucap, tapi terasa sangat nyata. Langkah kaki Reno terdengar semakin dekat. Gilang menyadari bahwa ia tak bisa terus bersembunyi. Ia berdiri dan menatap ke arah jendela sebentar, menarik napas dalam-dalam. Beberapa detik kemudian, pintu dapur terbuka. Reno masuk dengan senyum lebar di wajahnya. "Gilang, sudah lama nggak ngobrol bareng, ya?" sapa Reno dengan ramah. Gilang membalas dengan senyum yang dipaksakan, berusaha tampak tenang. "Iya, Reno, kerjaan lagi padat," ujarnya, meskipun pikirannya masih berantakan. Reno menepuk bahunya. "Ayo gabung sama Mira di ruang tamu. Kita nonton bola bareng." Gilang mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa canggung yang menggelayut. Ia mengikuti Reno ke ruang tamu, tempat Mira sudah duduk di sofa, menyandarkan tubuhnya dengan santai. Mira menatap Gilang dan tersenyum tipis. Tapi kali ini, senyum itu berbeda. Seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tertahan di ujung bibir. Gilang duduk di sebelah Reno, tapi pandangannya sesekali mencuri-curi melihat Mira. Di balik senyumnya yang lembut, ia merasakan ketegangan yang tak terlihat. Meski Reno duduk di antara mereka, ruang tamu itu terasa makin sempit. Keberadaan Mira, meskipun tak berkata apa-apa, seolah mengisi seluruh ruangan dengan ketegangan tak kasat mata. Pertandingan bola dimulai. Sorakan Reno terdengar setiap kali tim favoritnya mencetak gol. Suasana jadi lebih hidup. Tapi Gilang, meski berusaha mengikuti, pikirannya tetap terbang ke arah Mira. Setiap kali Mira bergerak atau tertawa kecil, ada getaran yang menyusup ke dalam tubuh Gilang. Getaran yang tak bisa ia abaikan, seolah-olah jarak mereka tak pernah benar-benar ada. Ia mencoba mengalihkan pikiran, berusaha keluar dari perasaan yang semakin mengganggu pikirannya. Tiba-tiba, Galang berdiri dari tempat duduknya. "Aku ke dapur ambil cemilan dulu, tunggu sebentar ya," katanya santai sebelum berjalan keluar dari ruang tamu. Begitu Reno meninggalkan ruangan, suasana menjadi sunyi. Gilang merasakan kehadiran Mira yang kini duduk sangat dekat di sampingnya. Dekat sekali, hingga ia bisa merasakan aroma manis dan hangat tubuh perempuan itu. Jantung Gilang berdetak semakin cepat. Namun ia mencoba tetap tenang. "Gilang," bisik Mira dengan suara lembut yang menusuk perasaan. "Kamu nggak fokus ya sama pertandingan?" Gilang menoleh, langsung bertemu dengan tatapan mata Mira yang dalam dan menyentuh. "Enggak kok, aku fokus," jawabnya pelan. Meski jelas-jelas jantungnya berdebar keras. Mira tersenyum samar, dan tiba-tiba tangan lembutnya menyentuh paha Gilang. Sentuhan itu mengejutkan, tapi entah mengapa Gilang tak mampu menghindar. Sentuhan itu terasa dalam, seolah membelai lapisan paling sensitif dari dirinya. "Masih ada perasaan yang kita coba sembunyikan,"
Gilang, bisik Mira, suaranya berat dan syarat makna. Gilang menelan ludah. Ia merasa panas, ingin menjauh. Tapi tatapan Mira membuatnya tak bisa bergerak. Saat itu juga, langkah kaki Reno terdengar dari arah dapur. Mira buru-buru menarik kembali tangannya, lalu duduk dengan tenang seolah tak terjadi apapun. Gilang menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Reno masuk lagi ke ruang tamu sambil membawa semangkuk keripik. Wajahnya ceria, tak tahu sedikit pun tentang ketegangan yang baru saja terjadi. Pertandingan terus berlangsung. Gilang mencoba menikmati jalannya permainan, namun pikirannya tetap terpaku pada Mira. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, yang terus mengganggu benaknya. Malam semakin larut. Suara sorakan Reno yang semula ramai, perlahan memudar, sementara perasaan dalam diri Gilang justru semakin kuat. Di antara gelak tawa Reno dan ketegangan yang tersembunyi, Gilang merasa seperti makin terjebak dalam dilema yang tak ia pahami sepenuhnya. Mira tetap duduk di sampingnya. Tatapannya kadang tertuju pada televisi, tapi Gilang tahu pikirannya melayang ke tempat lain. Gerakan kecil tangan Mira kadang terasa seperti sinyal, seperti isyarat yang hanya dimengerti oleh Gilang. Jam dinding menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Reno akhirnya bangkit dan menguap lebar. Gilang, nginep aja ya di sini. Mira, jaga Gilang baik-baik, ucapnya sebelum berjalan ke kamar tidur dengan santai. Gilang tersenyum kaku, meski hatinya berkecamuk hebat. Begitu Reno masuk kamar dan menutup pintu, ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Mira bangkit dari sofa dan berjalan pelan ke arah jendela. Gilang hanya bisa menatap punggungnya dengan kebingungan yang tak ia sembunyikan. "Aku ingin bicara, Gilang," ucap Mira tiba-tiba. Suaranya terdengar tenang namun penuh ketegasan. Ia membalikkan tubuhnya, menatap Gilang dengan sorot mata yang dalam dan menyimpan banyak arti. "Apa maksudmu, Mira?" tanya Gilang. Suaranya sedikit parau, mencerminkan kegelisahan yang mulai membuncah. Mira menarik napas panjang, lalu melangkah mendekat. Kini, hanya beberapa langkah yang memisahkan mereka. "Kita nggak bisa terus seperti ini, Gilang. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa menahan semua ini," bisiknya lirih, tapi penuh emosi yang selama ini tertahan. Gilang merasa jantungnya semakin tak karuan. Ia ingin melangkah mundur, menjauh dari situasi yang rumit ini, tapi seolah ada sesuatu yang menahannya. Ada daya tarik yang tak bisa ia tolak, seakan dirinya sudah terikat terlalu dalam. Mira adalah istri dari sahabatnya sendiri, dan itu seharusnya cukup untuk menjauhkan Gilang dari perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Namun kini telah berkembang terlalu jauh. Namun kenyataannya justru berlawanan. "Apa maksudmu, Mira? Kamu tahu kita nggak bisa terus seperti ini," ujar Gilang dengan suara mulai gelisah. Semua yang ada di pikirannya terasa membingungkan. Mira tak menjawab dengan kata-kata, melainkan melangkah lebih dekat. Tanpa peringatan, tangannya diletakkan di dada Gilang. Ia bisa merasakan detak jantungnya berdetak sangat kencang. Gilang terkejut, tapi tidak menarik diri. Matanya terkunci pada tatapan Mira yang penuh dengan hasrat dan kerinduan. "Aku merasa sangat tertarik denganmu, Gilang. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa menahan perasaanku lagi," bisik Mira dengan suara yang semakin lembut di dekat telinga Gilang. Gilang terdiam. Jantungnya berdegup makin kencang. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam kesadarannya. Dia tahu apa yang sedang terjadi, tapi tak bisa menghindar. Hatinya dan pikirannya berperang hebat. Gilang mulai ingin bicara, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Dia bingung harus berkata apa. Perasaan yang sudah lama disimpannya kini meledak. Ia merasakan betapa dekat dan nyata kehadiran Mira. "Aku nggak bisa menahannya lagi, Gilang. Aku ingin ini terjadi," ujar Mira tegas. Dalam sekejap, ia menarik wajah Gilang ke arahnya dan bibirnya Gilang kini melekat di bibir Mira. Gilang terkejut, namun kejadian itu tak bisa ia hindari. Perasaan yang lama terpendam kini meledak begitu saja. Tanpa sadar, ia pun membalasnya dengan penuh semangat, dan mereka tenggelam dalam rasa yang tak dapat ditolak. Sampai-sampai kebun milik Mira juga sudah siap dicangkul oleh Gilang.
Namun dengan cepat Gilang kemudian membatalkan pekerjaan untuk mencangkul kebun Mira meskipun kebun milik Mira sudah siap untuk dicangkul. "Apa yang kita lakukan, Mira?" tanya Gilang dengan suara yang tersendat oleh rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Mira menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku nggak tahu, Gilang. Tapi aku nggak bisa berhenti memikirkan kita. Tentang kamu, bahkan sampai aku pasrah jika kebunku dicangkul sama kamu," jawabnya lirih. Detak jantung mereka berdetak keras. Meski ada keraguan yang mendalam, ada juga perasaan kuat yang mengikat keduanya. Namun Gilang sadar, keputusan yang mereka buat malam itu akan mengubah segalanya. Ketegangan antara mereka semakin terasa tajam. Sebelum Gilang sempat bicara lebih jauh, suara langkah kaki Reno terdengar dari balik pintu kamar. Suara panggilan Reno membuat keduanya terkejut. Gilang menarik diri dan Mira segera berlari ke sisi lain ruangan. Wajahnya memerah, dengan mata yang buru-buru mengalihkan pandangan, napas berat, dan jantung yang masih berdebar kencang. Gilang kembali duduk di sofa. Kepalanya berputar. Dia tahu apa yang baru saja terjadi adalah awal dari perubahan besar. Sebuah pilihan sulit yang tak bisa mereka tarik kembali. Namun di dalam hatinya, ia merasakan perasaan yang dalam dan sulit diabaikan. Reno akhirnya keluar dari kamar dan duduk kembali di samping Mira. Wajah Mira mencoba menyembunyikan kecemasannya dengan senyum, tapi Gilang tahu malam itu telah mengubah segalanya. Antara dirinya, Mira, dan Reno. Pagi datang perlahan. Cahaya matahari lembut menembus tirai kamar dan menyinari wajah Gilang yang sudah terjaga sejak dini hari, penuh dengan keraguan. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandang pemandangan luar jendela yang terlihat biasa, tapi baginya terasa seperti dunia yang berbeda. Segala yang terjadi semalam berputar di kepalanya, terutama saat hampir terjadi pekerjaan mencangkul kebun Mira yang begitu indah serta perasaan yang begitu kuat sekaligus berbahaya. "Aku masih punya waktu, Gilang," bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan hatinya yang gelisah. Namun semakin ia mencoba menghindar, semakin jelas bahwa keputusan itu sudah diambil. Hidup mereka, entah bagaimana, telah berjalan di jalan yang berbeda. Tidak ada jalan kembali, tidak ada kata mundur. Telinganya menangkap suara langkah kaki di luar kamar. Pintu terbuka perlahan. Reno masuk dengan secangkir kopi di tangan. Wajahnya terlihat segar meski masih menunjukkan tanda-tanda kelelahan, mungkin baru bangun. Namun ada sesuatu yang berbeda di tatapan Reno. Sesuatu yang Gilang tak bisa identifikasi. Tatapan itu lebih tajam dan waspada. Pagi itu, Reno menyapa Gilang dengan senyum lebar yang tampak hangat. Tapi Gilang langsung merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman itu. Sebuah ketegangan yang tak bisa disembunyikan. "Pagi, Gilang. Tidur nyenyak?" tanya Reno. Suaranya terdengar ringan dan biasa saja. Tapi Gilang tahu ada makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Gilang hanya mengangguk pelan, tanpa berani menjawab lebih banyak. Ia merasa pikirannya masih bercabang dan penuh dengan kebingungan yang belum juga reda. Perasaan bersalah, ragu, dan takut bercampur jadi satu dalam dadanya. Ia ingin menghindari pembicaraan itu, tapi jelas hal itu tak mungkin lagi. Reno duduk di ujung tempat tidur, meletakkan cangkir kopi yang ia bawa di meja kecil dekat situ. Matanya menatap Gilang dengan penuh perhatian. "Bagaimana dengan Mira?" tanya Reno. Suaranya lembut tapi mengandung pertanyaan yang begitu berat. Gilang menatap balik, mencoba mencari jawaban yang tepat di dalam dirinya. Namun jujur saja, ia belum tahu apa yang harus dikatakan. Semua yang ada di pikirannya terasa kabur dan sulit dirumuskan dengan kata-kata. Ada sesuatu dalam dirinya yang memberontak, sesuatu yang ingin disembunyikan. Tapi ia juga tahu kebenaran harus diungkap. Reno menarik napas panjang, tampak seperti mengumpulkan keberanian sebelum berkata, "Aku tahu, Gilang. Aku lihat semuanya tadi malam." Kalimat itu diucapkan dengan suara pelan, tapi langsung membuat tubuh Gilang terasa kaku dan jantungnya berdegup lebih kencang. "Apa maksudmu?" tanya Gilang. Suaranya sedikit bergetar, meskipun ia berusaha tetap tenang dan mengontrol perasaannya. Reno tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh keputusasaan dan kesedihan. "Aku tahu tentang kamu dan Mira. Aku lihat dari sikap kalian semalam.
Aku tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Mendengar itu, detak jantung Gilang makin tak beraturan. Ia ingin menyangkal, tapi ia tahu semua itu benar. Reno, aku nggak tahu harus bagaimana. Semua ini terjadi begitu cepat dan rasanya sangat rumit, katanya dengan suara penuh ketidakpastian. Reno mengangkat tangan, memberi isyarat agar Gilang tenang. Tenang saja, Gilang. Aku nggak marah. Aku cuma ingin kita jujur satu sama lain. Apapun yang terjadi, kita harus bisa berbicara secara terbuka dan jujur. Perkataan Reno itu terasa seperti beban yang mulai terangkat dari dada Gilang. Untuk pertama kalinya sejak malam yang penuh ketegangan itu, ia merasa ada sedikit lega. Namun rasa takut tetap menghantui pikirannya. Aku takut. Reno, aku takut ini akan menghancurkan semuanya, ucap Gilang dengan suara yang hampir berbisik. Reno menatapnya dengan penuh pengertian, seolah bisa merasakan kecemasan itu juga. Aku juga takut, Gilang. Tapi kita semua harus mengambil keputusan. Mira, dia bingung, dan aku juga tidak tahu harus bagaimana. Tapi kita tidak bisa terus berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah terdiam sejenak, Reno menambahkan dengan suara yang lebih pelan. Yang aku tahu, ini bukan cuma tentang kita berdua. Ini juga tentang Mira, tentang perasaan yang sudah lama terpendam di dalam hatinya. Dengar itu, dada Gilang terasa semakin sesak. Mira, yang selama ini mereka kenal sebagai istri Reno, juga terjebak dalam kebingungan dan perasaan yang sangat rumit. Fakta itu membuat segala sesuatunya jadi jauh lebih kompleks. Gilang menarik napas panjang dan bertanya dengan suara penuh keraguan. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Reno menghela napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. Kita harus bicara. Semua perasaan ini harus diungkapkan dan dibahas bersama. Tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Kita harus jujur, bukan hanya kepada satu sama lain, tapi juga kepada Mira, dan yang terpenting, kepada diri kita sendiri. Gilang mengangguk pelan, menyadari bahwa percakapan ini akan menjadi titik balik yang sangat penting dalam hidup mereka. Tidak ada jalan lain selain menghadapi semuanya dengan kejujuran dan keberanian. Keputusan yang mereka ambil semalam, walaupun membingungkan dan menyakitkan, harus dihadapi dengan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Setelah beberapa saat dalam keheningan yang penuh ketegangan, Gilang berdiri dan berjalan menuju ruang tamu, tempat Mira duduk dengan wajah yang tampak gelisah dan lelah. Saat mata mereka bertemu, Mira tersenyum tipis, meskipun ada bayangan kelelahan dan kecemasan di matanya. Mira tampak sudah siap untuk menghadapi pembicaraan yang akan mengubah segalanya. Gilang. Mira mulai berbicara, tapi Gilang mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam sejenak. Mira, kita harus bicara. Semua yang terjadi tadi malam, aku nggak bisa mengabaikannya, ujar Gilang dengan suara mantap, meskipun hatinya penuh keraguan dan takut. Mira menatap Gilang dengan pandangan dalam, seolah mencari kepastian dan keberanian. Aku tahu, Gilang. Aku juga sadar kita harus bicara. Tapi kita juga harus tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Ini bukan hanya soal kita berdua, tapi soal semua orang yang ada di sekitar kita. Gilang merasa tubuhnya seolah menjadi berat oleh beban kata-kata itu. Tapi ia tahu perasaan ini tidak bisa dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Ia menatap Mira, kemudian memandang Reno yang berdiri di belakang, menunggu dengan harapan dan kekhawatiran yang sama. Semua ini akan mempengaruhi kita, kata Gilang akhirnya. Tapi kita harus memilih jalan yang benar untuk kita bertiga. Bukan hanya demi diri kita sendiri, tapi juga demi hubungan dan masa depan kita bersama. Mira mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku siap, Gilang. Aku siap untuk menerima apapun yang terjadi, apapun keputusan yang harus kita ambil. Dengan kesepakatan itu, mereka bertiga duduk bersama, memulai percakapan panjang yang dipenuhi oleh emosi, ketegangan, dan kejujuran. Mereka membicarakan perasaan mereka masing-masing, harapan yang tersisa, dan segala kemungkinan yang mungkin terjadi ke depan. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dicari dengan cara yang mudah.
Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dengan jujur pada diri sendiri dan orang lain, dengan saling mengerti, dan keberanian untuk menerima kenyataan. Cerita ini berakhir dengan mereka yang akhirnya saling memahami, meskipun perjalanan mereka penuh dengan ketidakpastian, rasa takut, dan pergulatan emosi yang rumit. Kejujuran menjadi satu-satunya jalan keluar, meski terasa berat dan sulit. Seiring waktu berjalan, mereka mulai belajar bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya berasal dari keputusan yang dibuat dengan hati yang tulus, kesadaran penuh, dan keberanian menghadapi konsekuensi.